Oke, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini ya. Kembali lagi di mata kuliah Indonesia Go Nihongo ni Hongyaku atau disingkat Igo Nigo Hongyaku ya. Di mata kuliah ini kita berusaha belajar ya bagaimana menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Sebelumnya kalian sudah pernah dapat kuliah yang sebaliknya ya, menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Mungkin setelah mengerjakan tugas-tugas kemarin ya, ada berpikir bahwa tingkat kesulitan di mata kuliah ini lebih tinggi ya daripada mata kuliah sebelumnya, yaitu kalau mata kuliah sebelumnya kan semester kemarin kalian nerjemahin dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Bahasa sasarannya itu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu kalian, bahasa ibu kita ya, bahasa Indonesia. Jadi kita punya kebebasan dalam berekspresi, dalam mereproduksi pesan yang ada di bahasa sumbernya, yaitu bahasa Jepang. Nah, sementara di mata kuliah ini itu kita punya kendala, yaitu tidak bisa berekspresi, tidak bisa mereproduksi pesan dengan bebas ya. Kenapa? Karena apa tuh? Karena karena bahasa sasarannya adalah bahasa Jepang yang sekarang sedang kita pelajari ya. Jadi karena sedang kita pelajari, jadi masih banyak pengetahuan bahasa yang pertama, belum banyak pengetahuan bahasa yang belum kita kuasai ya, belum kita serap gitu ya. Terus kalaupun sudah ada pengetahuan bahasa di kepala kita, itu banyak sekali pengetahuan bahasa yang sebenarnya masih tidak bisa diberdayakan. Gampangnya gimana ya? Bahannya banyak di kepala kita, cuman belum bisa kita pakai gitu. Alat-alatnya banyak, tapi kita belum bisa make itu gitu, belum bisa memberdayakan. Jadi di mata kuliah ini kita coba berusaha agar kita bisa memiliki kemampuan untuk memberdayakan apa yang ada di kepala kita gitu ya. Terus kemampuan juga, namanya kemampuan itu tidak bisa muncul begitu saja ya, tanpa ada usaha untuk meraih itu gitu. Jadi semua kemampuan itu pada dasarnya harus dicapai dengan suatu usaha gitu ya. Ini kemampuan ini bukan hanya bahasa ya, kemampuan bahasa, tapi semua kemampuan yang apapun yang ada di dunia ini ya. Kalau kalian kan sekarang kerja nih, ada yang sebagian besar kerja ya. Sekarang kalian sudah mampu, misalnya apa? Kalau Hans udah bisa pembukuan di tempat kerjanya. Ya, udah bisa, udah mampu ya sekarang ya. Ya, sebelumnya kan pasti nggak seperti sekarang kondisinya kan. Waktu pertama kali kerja itu pasti ada banyak kebingungan, ada banyak ketidakpahaman gitu ya. Tapi karena Hans ini terlibat ya secara fisik dan mental dengan tempat kerjanya sekarang, itu membuat Hans itu mau tidak mau harus mengerjakan itu gitu kan. Harus terus ada bersinggungan dengan pembukuan itu intens gitu ya. Nah, karena intensnya ya, karena frekuensi bersinggungan dengan pembukuan ini tinggi ya dan dalam ya, makanya sekarang
ya dengan cara mencoba ya menyusun pembukuan itu ya. Jadi sekarang dengan proses itu, sekarang Hans punya kemampuan. Jadi lebih tahu, bukan hanya tahu tapi mampu. Kalau ada kendala itu Hans bisa mencari solusinya gitu. Ya. Itu prosesnya. Kenapa bisa begitu? Karena ya itu tadi ada keterlibatan ya. Mencoba ya. Terus ada error juga kan, trial, tapi ada errornya juga. Dari error itu kita juga belajar sebenarnya. Itu semua pasti kalian begitu di pekerjaan kalian. Ya, jadi kalian sekarang punya kemampuan di bidang yang kalian kerjakan sekarang itu karena mencobanya langsung, merasakannya dengan badan kalian sendiri, memikirkan itu dengan apa yang kita punya ya di dalam kepala, terus melakukannya sendiri dengan fisik kita ya. Jadi keterlibatan, sejauh mana kalian itu terlibat ya secara fisik dan mental dengan apa yang dikerjakan itu menentukan kemampuan kalian nanti seperti apa. Ya, kalau keterlibatan kita jauh dalam ya secara fisik dan mental, itu pasti kemampuan yang dicapai itu levelnya tinggi. Beda ketika keterlibatan kalian itu nggak sebegitu dalam gitu ya, nggak begitu jauh ya. Apa yang kalian capai pun pasti ya tergantung dari sejauh mana gitu ya. Gitu. Itu pasti kalian bisa rasakan sendiri dengan mengingat-ingat waktu kalian kerja ya, entah kerjanya apa gitu. Pasti begitu. Saya pun begitu ya. Jadi kemampuan saya misalnya kalian pikir Hari Sensei ini punya kemampuan mengajar yang baik ya. Kalau begitu ya itu berarti saya punya proses sendiri juga gitu ya. Terlibat dengan terlibat dengan proses menyiapkan bahan ajarnya, terlibat dengan kendala yang dihadapi mahasiswa, kendalanya apa sih gitu kan. Saya dengerin kendalanya apa, punya keterlibatan jauh sampai sana, mikirin ini kendalanya mahasiswa tuh begini, solusinya gimana ya gitu. Kalaupun saya nggak tahu solusinya, ayo deh kita omongin gitu ya. Jadi dengan proses itu pengalaman saya di bidang mengajar itu meningkat gitu ya. Nah dengan meningkatnya pengalaman, entah itu pengalaman bagus atau jelek ya, itu menambah capaian saya di hal mengajar gitu. Demikian juga dengan kalian, pasti sama. Ya, kenapa saya ngomongnya sejauh ini? Karena ini tetap berkaitan ya dengan hal menerjemahkan. Jadi menerjemahkan itu kan sebuah kemampuan sama. Kalau misalnya kalian menjalankan prosesnya, menyerahkannya kepada kita tidak terlibat ya jauh dengan proses penerjemahan, itu sulit untuk mendapatkan capaian yang tinggi gitu. Ya, jadi dengan menerjemahkan sedikit demi sedikit ya, kita melibatkan diri dengan kalimat-kalimat itu ya untuk diterjemahkan, itu kita akan mendapatkan feelingnya ya, kita akan mendapatkan sedikit demi sedikit know-how ya, bagaimana biasanya pola penerjemahan tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi akan dapat feelingnya seperti itu kalau kita kerjakan sendiri ya. Terima kasih Hans sudah ketik di chat ya. Nah di tahun-tahun sebelumnya saya pernah sering ya menghadapi mahasiswa yang akhirnya karena entah manajemen waktunya yang nggak bagus atau dengan segala kondisinya ya, akhirnya menggunakan Google Translate ya. Dan saya juga melihat beberapa mahasiswa yang akhirnya ya nggak bisa mendapatkan kemampuan yang mereka harapkan gitu. Jadi makanya di sini supaya kalian bisa mendapat kemampuan menerjemahkan itu,
pertama dasarnya dulu yang harus kita cek ya. Jadi apakah kalian bisa mengerjakan penerjemahan ini, prosesnya itu tidak diserahkan ke orang lain atau ke mesin ya. Itu dulu yang dipastikan. Jadi hasilnya itu bisa macam-macam, nggak apa-apa. Mau segimana, kalau kalian merasa nggak pede dengan hasil terjemahannya, itu wajar. Semua juga merasa begitu ya. Sampai di level manapun bahasa Jepangnya pasti ada perasaan itu gitu. Jadi kalau mengkhawatirkan itu ya, semoga dengan pembicaraan ini kekhawatirannya bisa diminimalisir ya. Jadi itu yang saya harapkan sih sebenarnya dari mahasiswa di mata kuliah ini gitu. Jadi terlibat sendiri ya, mencari di kamusnya sendiri ya, tidak bergantung ke aplikasi yang menerjemahkan frase gitu ya, menerjemahkan kalimat. Karena dengan begitu kalian menyerahkan produksi itu ke tempat lain. Karena produksinya di tempat lain, jadi kepala kita itu tidak terbiasa memproduksi gitu ya, tidak terbiasa mereproduksi. Karena tidak ada kegiatan mereproduksi, tidak ada kegiatan produksi, kemampuannya tidak ada berarti gitu. Kalaupun ada, kemampuannya rendah begitu, produktivitasnya rendah gitu ya. Sama seperti apapun yang analoginya sama kayak pabrik juga ya. Pabrik itu bisa menghasilkan produk yang baik karena dia terus memproduksi, terus keluar produknya, ada quality control kan, dicek di situ, dikasih feedback sama bagian quality control. Ini bagian ininya kurang, ininya kurang, dikasih feedback ini, feedback dari quality control. Oh ini ya, oh kalau ini berarti masalahnya ada di bagian mana gitu. Jadi dengan feedback itu kita memperbaiki sistem produksi kita. Nah kalau misalnya produksinya di tempat lain ya, kalaupun dikasih feedback itu susah untuk dimanfaatkan feedbacknya itu gitu, karena produksinya nggak di kita ya. Itu yang saya selalu tekankan ya kepada mahasiswa supaya bisa menjalani prosesnya itu ya ya kalau bisa sih sesuai dengan harapan saya begitu. Karena ya itu untuk diri kalian sendiri gitu, bukan sekedar maunya saya begitu, enggak, tapi untuk kedepannya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu bukan buat sekarang, buat nanti kalian gitu. Kalau misalnya posisi belajar Igo Nigo Hongyaku ini, posisi belajarnya, posisi badannya ya nggak baik ya. Posisi badan itu maksudnya bukan physical yang sekarang saya menghadap ke sini, bukan, tapi kalau keterlibatannya itu agak menyimpang ya, itu sulit untuk kedepannya untuk belajar lagi gitu. Kalau cara belajarnya salah, nanti ya kedepannya nanti cara mendapatkan pengetahuannya itu juga salah, ada kemungkinan begitu gitu. Ya walaupun nggak bisa dibilang pasti salah gitu ya, enggak, kalian juga kan perjalanannya masih panjang ya, masih ada banyak pengaruh dari sana sini gitu. Itu jadi yang saya tekankan tuh posisi cara kalian belajar dulu. Kalau misalnya saya cuman kasih ya ini ada kerjaan ya terjemahin, terus kalian ya udah asal ada terjemahannya aja kumpulin gitu, itu nggak jadi apa-apa ya. Jadi di sini hasil terjemahannya bisa macam-macam, dan di sini bukan tempat menghakimi kemampuan bahasa Jepang kalian ya. Jadi kita sama-sama diskusi, saya memberikan fasilitas supaya kalian bisa mendapatkan sesuatu gitu ya, begitu ya.
apa namanya, itu deh. Sorry panjang ya bagian depannya. Oke, sudah ada 7 orang. Iya, terima kasih ya hari ini. Terus kendalanya yang paling utama tuh ya belajar online ini ya. Saya juga nggak bisa mengontrol kalian kan. Misalnya saya bilang, saya kasih tugas, kan bukan berarti kalian nurut semua. Itu sudah terbukti. Tugas yang kemarin itu dari 11 orang cuma 9 orang yang ngerjain, ada 2 orang yang enggak. Dan itu pun sampai udah 2 minggu berarti itu nggak ada perkembangan. Itu bukti bahwa saya sebagai fasilitator ya, entah kalian nyebutnya dosen ya, itu tidak punya kekuatan ya. Jadi saya walaupun saya bilang harus kamu kerjakan ya, entah pakai ancaman, nanti saya nggak akan luluskan gitu misalnya, itu juga yang seperti itu saya nggak mau lakukan, karena itu percuma saya lakukan itu juga. Karena walaupun begitu, kalau memang dasarnya sudah posisi belajarnya yang udah nggak berhadap-hadapan lagi, udah malah justru kontraproduktif ya, nggak bagus gitu. Itu kendala yang paling saya pikirkan sih ya. Jadi kalau di kelas itu kan ya bisa kelihatan ya, oh udah kerjain, udah gimana. Ya di online juga bisa sih mastiin itu dengan lihat Google Formnya ya. Cuman ya itu lagi, kembali lagi ke masing-masing kalian maunya gimana gitu ya. Oke, jadi sayang sekali di pengerjaan tugas yang kemarin itu masih ada 2 mahasiswa yang belum submit ya. Terhadap 2 mahasiswa ini juga saya nggak ada perasaan marah gitu, nggak ada perasaan gimana, karena kalau misalnya begitu yang rugi sebenarnya bukan saya gitu. Karena misalnya ada dosen yang marah karena mahasiswanya nggak ngerjain tugas ya, itu pun sebenarnya apa ya, bentuk kekhawatiran sih ya, kekhawatiran dosen yang mengkhawatirkan mahasiswanya nggak menjalankan prosesnya dengan baik. Jadi sebenarnya khawatir yang bagus, positif, cuman wujudnya dalam bentuk nada yang tinggi gitu. Kamu kok nggak kerjain sih, kenapa kamu tuh udah di sini, udah saya kasih waktu gitu ya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu sharing sudut pandang saya ya. Kalau misalnya kalian punya pendapat juga, itu kalian boleh di sini udah boleh menyampaikan ke saya. Tidak akan ada penilaian terhadap itu. Maksudnya ya saya pikirin, cuman nggak ada, oh kamu kayak gitu mikirnya, ya udah kamu C misalnya. nggak ada. Kalian di sini bebas berekspresi, bebas ngomong ya. Literally bebas mau mengkritik saya juga. Saya senang banget kalau bisa dengar cerita kayak gitu dari kalian ya. Kita di sini terbuka ya, nggak, apapun yang kalian lakukan di sini tidak akan berpengaruh ke nilai. Maksudnya apa ya, misalnya yang apa sih maksudnya misalnya ngertik saya gitu terus tiba-tiba nggak lulus, nggak akan ada yang kayak gitu ya, santai aja gitu ya. Makasih banyak ya. Terus hari ini saya sudah siapkan, sebenarnya ini pembahasan yang lalu sih, yang minggu kemarin yang nggak bisa ya, akhirnya minggu kemarin saya putuskan untuk ngobrol sama kalian. Saya juga, karena kita ya gini ya, online itu nggak kenal ya, jadi kadang ya ikatannya tuh jadi tipis ya. Maksudnya kalau ketemu kan beda ya, ketemu di kelas gitu kita belajar bareng itu beda. Kalau udah kayak gini tuh tipis ya, keterikatannya ya. Makanya kemarin saya putuskan buat mengabaikan pelajaran yang saya bikin sendiri dan memutuskan untuk ngobrol gitu ya. Oke. Kalian kalau punya pertanyaan seputar apapun juga boleh tanya tentang kehidupan saya pribadi, boleh, silakan kalau penasaran. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Oke ya, baik. Ini adalah soal yang sebelumnya saya pernah sampaikan ya di tugas keberapa itu, keempat atau keberapa ya, saya lupa.
Ya ini ya 10 ini. Tapi sebelum masuk itu saya mau kita senam ini dulu, pemanasan otaknya dulu. Ya, ada 3 kalimat di sini. Mungkin kalian bisa lihat ya. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini? Salah. Ya. Ada yang mau coba? Mungkin kalau ini petunjuk ya, misalnya dia kalau ini biasanya nerjemahinnya dari sini dulu, terus dari sini nerjemahinnya ke belakang sini biasanya ya, gitu. Nah kalau yang nomor 2 ini agak menengah ke sini ya, mulai nerjemahinnya ke sini, terus dia muter ke belakang kan gitu. Biasanya polanya gini. Ini nomor 1 sama nomor 2. Nah nomor 3 ini beda. Nomor 3 ini beda. Coba kita lihat ya. Kalau nomor 2 kan sama kayak nomor 1 ya. Dari sini terus ke belakang gitu nerjemahinnya. Kalau nomor 3 ini gimana ya polanya ya, nanti kita lihat. Nomor 1 dulu deh, kira-kira gimana? Silakan. Dia itu apa dia? Kare ya, oke. Kare, atau kalau dalam bahasa Jepang itu kan dianya ada dia perempuan, dia laki-laki ya. Kalau perempuan apa? Kanojo ya. Kalau dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya ada satu lagi yang menunjukkan orang ketiga, tahu nggak? Selain dia. Kalau dalam bahasa Indonesia ada satu lagi. Kira-kira apa tuh? Yang ini depannya B. Beliau. Nah iya itu betul ya, beliau. Ini juga unik ya, bahasa Indonesia yang bagian beliau ini unik sebenarnya. Kita nggak punya bentuk bahasa hormat ya sebenarnya, tapi untuk beliau ini ada gitu ya bentuknya. Ini kan untuk menghormati orang ketiga kan pakainya beliau ya. Misalnya bilang direktur saya sedang nggak ada di tempat, beliau sedang tidak ada di tempat gitu kan biasanya ya. Oke, kita teruskan. Kare karewa gitu kan. Terus setelah menerjemahkan ini itu kita biasanya ke belakang sini. Jadi gimana? Coba. Karewa tadi malam Sakuya ya. Sakuya ini agak formal sih sebenarnya. Ada yang lain? Tadi malam Yube tadi malam ya, Yube. Terus literally gini ya, literally urutannya itu benar-benar kesini gitu ya. Coba deh ikutin urutan yang saya buat. Yube, ini apa? Kata buat saya. Nah iya gitu. Jangan bentuknya jangan konfirmasi ya. Kata bukan sensei, jangan konfirmasi, kata gitu ya. Nggak apa-apa ya, kata. Oke, Yube kata nasi goreng ya gitu ya. Nasi. Nah kalau nasi itu begini sebenarnya, nasi goreng, jangan pakai shi ya, jadi nasi gitu, jangan. Karewa Yube kata nasi goreng. Oh, tabe
Ya, boleh. Ini di sini saya nggak mempermasalahkan kondisinya kayak gimana ya. Boleh tabeta, boleh tabete iru, boleh taberu gitu ya. Nah, kira-kira ada yang ganjil nggak di sini? Coba dicek lagi. Yubekata itu. Iya. Yubekata itu sensei. Yube ininya ya kali ya. Oh ya, saya ya. Sayanya lupa. Jadi kalau tanpa saya mungkin ya, mungkin kalau tanpa watasinya ya, ini mungkin dia yang beli gitu. Kita bisa mikir dia yang beli kalau bahasa Jepangnya seperti ini ya, iya nggak? Ya, sensei. Ya, jadi taruh di mana tuh enaknya? Watashi no nasi goreng. Bisa. Saya beli. Sorry. Paling saya. Watashi wa kare wa yube watashi ga katta nasi goreng gitu ya. Oh, tabeta. Kira-kira gitu ya. Oke. Terus kalau nomor 2 gimana? Nomor 2 juga sebenarnya alurnya sama, hanya saja mulainya dari sini gitu. Ke sini ya. Coba runutannya gitu deh. Coba. Di sana apa tuh? Berdiri. Ya. Soko atau asoko ya bisa. Asoko. Berdiri di sana. Berdiri di ini. Di-nya apa? Ya. Asoko ni berdiri. Soko ni tate. Ya. Tate iru. Salah. Tate iru Ito. hito. Iya betul. Terus Ito wa. wah iya. Terus Watashi no yuji. ya Tomodachi. watashi no boleh ya. Tomodachi boleh, yujin boleh. Dachi des gitu ya. Iya begitu ya. Oke, jadi apa yang tadi diterjemahkan ini adalah nomor 1, nomor 2 itu kalimatnya itu kalimat tunggal, ya. Kalimat yang kejadiannya itu cuma satu gitu ya. Dia makan nasi goreng, intinya kan begitu. Terus orang itu teman saya kan gitu ya. Jadi kejadiannya itu cuma satu. Nah kalau yang nomor 3 itu punya ciri khas, yaitu di sini pertama ada ini ya, karena. Nah di sini ada satu kejadian atau 2 kejadian. Ya walaupun kejadiannya belum kejadian ya, belum terjadi gitu ya. Ada satu peristiwa atau 2 peristiwa. 2 sensei. 2 ya. Pertama ini saya mau ke Jepang, dan yang kedua mau nikah dengan orang Jepang gitu. Ada yang punya cita-cita begini? Saya. Ya. Teruslah bermimpi, nak. Sorry bercanda. Ya, jadi gimana nih nerjemahin ya? Saya mau ke Jepang karena mau nikah dengan orang Jepang. Nah ini ada yang chat, terima kasih. Nihon eikitai ya. Nihon eikitai berarti ya ini boleh lah. Boku wa Nihon ni ikitai itu boleh. Terus boleh ya, jadi nerjemahinnya parts-partsnya dulu. Terus bagian ininya gimana nih? Bagian ininya. Dari belakang ya. Jadi sama sebenarnya, dari sini ke sini gitu. Sini ke sini kan?
Jadi kalau kalian lihat ya, ini kan dipisahkan oleh ini kan karena ya. Jadi pertama ini dulu, terus muter ke sini kan. Nah ini juga sama dari sini ke sini gitu. Ada yang chat juga di sini. Nah, ya Nihonjin to kekkon shitai kara desu gitu ya. Terima kasih. Nah, gimana tuh nyambunginnya? Kira-kira kita udah dapet ya. Ini terjemahan kasarnya dulu. Kira-kira gabunginnya di gimanain? Kira-kira gimana? Ini gimana tuh? Ya. Ini biasanya dipindahin ke depan gini ya, gini ya, kara gitu ya, kitai gitu kan. Dan chat juga. Oke, sip, nggak apa-apa. Ya, jadi Nihonjin to kekkon shitai kara boku wa Nihon ni ikitai. Nah, boku ini sebenarnya saya itu macam-macam ya. Kalau dalam bahasa Jepang ada saya, ada boku, ada ore ya. Kalau yang normal ya saya gitu ya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini ya. Semoga dapat gambarannya. Jadi kalau misalnya ini ciri khas dari kalimat majemuk ya. Ini kan kalimat majemuk karena ada dua peristiwa yaitu ini dan ini. Biasanya kalau kalimat majemuk itu pola penerjemahannya itu muternya dua kali gitu. Ya, biasanya ada dua pola seperti ini. Makanya jauh lebih kompleks ya nerjemahinnya gitu. Beda dengan kalimat tunggal yang isinya satu peristiwa aja gitu ya. Oke, semoga bisa jadi gambaran ya. Sebentar. Oke. Yuk kita lanjutkan dulu ya. Nah, terima kasih udah kerjasama di apa ya namanya, mini quiz ya. Iya, jadi tapi bukan berarti kalau ini ada pertanyaan dari Hans, berarti kalau kalimat majemuk, kalimat belakang lebih baik dipindah ke depan ya, Sensei? Enggak juga. Kebetulan ini kan tadi karena ya, ini kan hubungan sebab akibat. Sebenarnya kayak tadi juga bisa. Boku wa Nihon ni ikitai, Nihonjin to kekkon shitai kara desu gitu. Itu juga nggak apa-apa, sebenarnya boleh. Yang pesan yang sama juga bisa tersampaikan gitu ya, bahwa saya mau ke Jepang karena mau nikah sama orang Jepang gitu ya. Tapi ada juga pola yang kalau mau disatukan ya, itu kan tadi dua kalimat ya. Ya, itu juga yang disampaikan Hilmi juga nggak apa-apa seperti itu, Nihon ikitai no wa. Jadi saya mau ke Jepang itu karena gitu ya, seperti itu. Itu juga bisa seperti itu Hilmi ya, makasih. Ya. Jadi pesannya tersampaikan gitu. Gitu ya, tetap sama. Makasih Hilmi ya, makasih Hans. Jadi macam-macam. Kalau misalnya ada juga pola yang hubungan sebab akibatnya itu akibatnya yang taruh di depan dulu kalau bahasa Jepang. Ada juga yang begitu. Nihonjin to kekkon shitai kara watashi wa Nihon e ikitai desu gitu ya. Itu juga ada seperti itu ya. Oke, makasih ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini
kemarin itu saya siapkan kalimat ini ya. Terus kemarin juga udah ada pembahasan sedikit bahwa ciri khas dari 10 kalimat ini adalah ada verba yang menggunakan awalan di gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kalau awalan di ini, verba yang dikasih awalan di ini biasanya ciri khas dari apa? Dari kalimat, verba, kalimat, verba, kalimat, verba, bentuk, apa tuh? Ya, ada yang chat, terima kasih. Bentuk pasif ya, makasih Hans ya, betul ya, bentuk pasif ya. Akhir-akhir ini kalian ada nggak diapain gitu sama temen atau sama keluarga atau sama siapa gitu? Ada? Mau cerita mungkin boleh. Kalau saya akhir-akhir ini saya sering dikirimi pesan dari pinjol, pinjaman online. Itu ini ya, pesannya tuh dikacangin ya, kasihan Hans ya, ikut prihatin ya. Dikacangin. Kalau saya sering dikirimi itu SMS mau pinjam dana gitu ya. Tapi tulisannya tuh ini kalau zoomnya habis nanti balik lagi pakai link yang sama ya. Jadi dikirimi pesan singkat ya. Anda butuh dana? Nah, gitu. Kami bisa pinjamkan sampai berapa gitu ya, kadang menggiurkan ya. Terus pernah juga saya ditelepon ya. Pernah juga ditelepon oleh orang yang tidak saya kenal. Terus saya ditanya, kenal nggak dengan siapa gitu namanya, saya lupa. Oh, nggak kenal Pak, saya bilang. Masa sih nggak kenal, di sini ada, di handphonenya ada loh namanya Anda gitu dibilangnya. Serem juga ya. Itu mungkin orang yang pinjam online terus ini kali ya, ada itu yang nagihnya itu minta data, ngambil data dari handphonenya kali ya. Ya, gimana kalian? Tadi Hans dikacangin. Kalau yang lain ada cerita diapain gitu? Ya. Tapi kalau dengar cerita ya kayak cerita saya tadi ya, dikirimi pesan singkat ya, ditelepon sama orang asing ya, dikacangin itu selalu kayak negatif ya, ketimpa masalah gitu kayaknya. Ya, ada yang positif nggak di cerita kalian? Ada. Oke. Ada yang chat nih. Dinaikin gajinya, alhamdulillah. Iyalah, bagus. Sip. Ya, dinaikin ya gajinya, mantap. Ada lagi nggak yang bisa diceritain? Siapa tahu bisa ini. Tapi ya kesannya kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya nggak hanya negatif aja sih ya, bisa kayak tadi kayak Hans yang cerita ya, dinaikin gajinya. Tapi banyak juga yang negatif ya, ditelepon orang asing, dikirimi pesan singkat dari pinjaman online gitu kan. Di apa lagi? Ditipu misalnya ya. Banyaknya yang negatif sih memang. Dalam bahasa Jepang juga sama. Hanya saja kalau dalam bahasa Jepang yang sisi negatifnya itu lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya dapat musibah itu bisa banyak diterjemah, diekspresikan pakai bentuk pasif gitu. Kayak ditipu ya, diputusin pacar ya, terus di apa lagi, banyak juga ya. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia juga macam-macam sebenarnya sih, tapi lebih banyak positifnya juga ya sebenarnya, dipuji. Nah kalau dipuji ini ada di bahasa Jepang juga, bahasa Indonesia juga ada ya, dipuji. Terus di apa lagi,
Jadi ada juga yang positifnya ya. Oke. Nah, dari 10 kalimat ini ya, coba kalian lihat lagi ya 10 kalimat ini. 10 kalimat ini kira-kira yang sejenis itu mana kira-kira? Ada nggak yang bisa dimasukin ke dalam satu grup gitu? Mana yang kira-kira kalau dilihat-lihat tuh ternyata kayaknya ini sama deh dua ini, atau ya bagian nomor ini sama nomor ini kayaknya sama deh, walaupun isinya beda ya, tapi lihat dari struktur struktur kalimatnya, terus kejadiannya ya, kira-kira yang sama tuh mana tuh? Ada yang chat nih ya. 1, 2, 3, 5, 6 dari Hans, 5 dan 6 dari Dandi. 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 ya. Kalau dari Dandi ini ya, ini sama ya. Oke. Nomor 5 sama 6 kenapa sama Dandi? Mungkin bisa cerita. Saya bukan ngetes ya, tapi pengen dengar pendapat kalian. Bukan ngetes. Mungkin bisa cerita kenapa alasannya. Nuansa kalimatnya sama kali ya. Oke, ada yang chat lagi. 4 sama 8 ya. Oke. Ini sama ini ya. Sorry. 4 sama 8 ya. Oke. 7 sendiri, 9 sendiri, 10 sendiri. Makasih Hans. Oh gitu. 7, 9, 10. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Boleh? Pakai chat juga boleh ya. Oke. Ya, jadi nomor 5 sama 6 ini mungkin gini. Oh, ada yang chat nih. Dari Dandi, karena mirip sensei olehnya dan ditemukan ya. Oke, sip. Ada kemiripan ini ya, isi dan strukturnya kali ya. Oke, makasih Dandi. Jadi ya, kalau nomor 5 sama 6 ini oke ya. Jadi udah kelihatan dari ditemukan oleh gitu ya, ditulis oleh gitu. Ini mungkin bagian itu yang mirip ya. Dari Kamila 7 sama 8 sensei, makasih ya. Kenapa tuh sama tuh Kamila? Bisa ceritain? Ya. Oke, nah sambil nunggu jawabannya Kamila, ini kalau nomor 1 sama 2 itu walaupun ini kalau yang nomor 1 ini kan negatif ya, dipukul gitu ya. Kalau yang nomor 2 ini kan sebenarnya positif ya, dipuji gitu ya. Tapi dua jenis ini sebenarnya, dua kalimat ini serupa karena si saya dan si Budi ini langsung mendapatkan efeknya gitu. Langsung mendapatkan efek dari pemukulan yang dilakukan oleh Iwan. Langsung merasakan pujian yang dilakukan oleh Nakata Sensei gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau nomor 3 dan 4 ini ada kemiripannya, adalah dompet saya, kaki saya. Jadi bagian dari dirinya, yang dari diri saya gitu ya. Oke, dari Kamila ada kalimat memiliki arti perintah ya, betul. Terima kasih Kamila, ya betul ya. Jadi ini kalau yang Kamila bilang itu sehari-hari mungkin kita juga suka bilang ini ya. Ya enggak sih? Pintunya ditutup dong misalnya, ke teman kerja kita yang duduknya dekat jendela misalnya, jendelanya ditutup dong gitu kan ya. Atau apa lagi yang sering kita bilang? Oke.
Ya, tapi yang disampaikan Kamila oke ya, sip. Jadi sebenarnya ini ada unsur memberikan pengaruh kepada orang lain gitu ya. Silakan diminum gitu. Dikirim ya gitu ya. Jadi memberikan instruksi gitu sebenarnya. Makasih Kamila. Terus nomor 3 sama 4 tadi ya, dompet saya, kaki saya. Terus nomor 78 begitu. Nomor 9 10 gimana? Nomor 9 nggak sama yang ini. Oh ya, kalian juga boleh coret-coret ya, silakan bebas. Silakan coret-coret. Di Zoom itu bisa coret-coret sebenarnya. Oke ya, baik. Itu pendahuluannya ya. Jadi nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya di dalam 10 kalimat ini ada nggak yang bukan bentuk pasif? Kalau ada, coba deh coret-coret bagian mana yang bukan bentuk pasif. Ini kelihatannya pakai di, jadi kelihatannya karena pakai awalan di ya, jadi kayaknya oh ini bentuk pasif nih, tapi sebenarnya bukan gitu. Kira-kira mana tuh? Boleh coret-coret ya. Ada yang chat 9 10 ya, oke. Kenapa tuh? Oke, ada lagi yang chat banyak nih, makasih ya. Oh gitu ya, fitur coret-coretnya. Nomor 7 kayaknya bukan pasif ya. Sip. Fitur coret-coretnya. Masa sih? Coba bentar lihat. Itu. Masa sih nggak bisa coret-coret? Bisa lagi. Coba deh. Nah, tuh bisa dia. Makasih Hanggara. Ada, itu kalau pakai HP itu mesti di itu dulu ya, di tap dulu layarnya kalau nggak salah. Nah, tuh Kamila coret-coret. Gimana tuh ngejelasinnya ya? Kalau pakai HP itu HP-nya disentuh gitu layarnya, nanti muncul di bagian mana ya? Di bawah itu ada menu tambah yang lain gitu, misalnya di tab gitu nanti muncul pilihannya, ada coret-coret, namanya bukan coret-coret ya, apa gitu. Ada chat lagi pojok kiri bawah, nah tuh dari Dandi. Belum Pak. Oke ya, tadi dari siapa tadi? Nomor 7 bukan ya, sip. Nomor 7 bukan. Ya, jadi sebenarnya kalau mau digaris langsung ya, dibagi mana yang sebenarnya pasif, mana yang sebenarnya bukan, itu di sini garisnya. Salah. Sebenarnya di sini garisnya. Jadi ini bagian ini bukan ya. Salah. Ya, sebenarnya ini bukan bentuk pasif. Gimana sih? Oke, ini aja dah. Ini ya. Ada yang nggak setuju? Boleh ya, boleh nggak setuju juga boleh ya, silakan. Santai, saya bukan lagi ngetes. Jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu awalan di itu memang sih image-nya itu untuk mengekspresikan bentuk pasif ya. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada juga awalan di yang digunakan. Nah, nomor 9 tuh. Kenapa bukan pasif? Biasanya kan kalau bentuk pasif itu gini. Saya dipukul Iwan, Iwan memukul saya. Bapak sudah ditunggu Pak Direktur. Oh iya ya.
Oh ya benar juga, Hilmi. Iya ya. Pak Direktur menunggu Bapak gitu ya. Iya berarti bisa. Nomor 9 itu masih fokus masih bisa dilihat sebagai bentuk pasif ya. Oke. Makasih Hilmi. Iya karena ada ininya ya, oleh ya. Betul betul. Oke, makasih. Tapi kalau yang lain ini ya udah pasti bukan ya yang ini. Ada lagi nggak yang sejenis yang sebenarnya pakai awalan di, tapi sebenarnya bukan pasif, ada nggak yang lain? Kira-kira di, tapi yang positif gitu biasanya, mungkin itu kali ya, di. Jadi kalau yang di tapi yang kejadian tuh musibah itu biasanya sih pasif ya. Tapi kalau yang awalnya di tapi merupakan anugerah itu biasanya dalam bahasa Jepangnya nggak bentuk pasif. Apa tuh kira-kira? Coba. Ada yang tahu? Ada? Oh, apa nih? Ada yang chat. Dipuji ya, oke. Ini udah ada tadi di sini. Ini kan udah ada nih. Tapi ada lagi yang lain. Bisa dikatakan, oh, iya, ini masuk ke yang ini ya, masuk ke yang ini nih, bisa dimakan gitu ya. Yang dibilang sama Hilmi sama Dandi itu udah ada di sini. Yang lain ada. Satu lagi. Ada yang tahu? Ada? Itu loh ditemukan. Nah kalau ini masih pasif dan ada. Tapi itunya imbuhannya ini yang dibilang Dandi itu imbuhannya setnya dikan itu udah oke itu, tapi bukan ini. Yang merupakan anugerah apa tuh biasanya? Anugerah tuh maksudnya sesuatu yang positif ya, seneng misalnya dapat apa gitu. Di kan ya ada di contohnya dibelikan. Nah, dibelikan itu biasanya banyaknya mahasiswa itu nerjemahin kan kalau beli itu kan kaimas gitu ya. Kalau dibelikan berarti bentuk pasif, jadi kawaremas gitu ya. Biasanya sih begitu alurnya ya. Tapi di sini nggak bisa ya makasih Han udah bisa coret-coret. Ya nggak bisa dijadikan bentuk bentuk pasif karena apa ya, karena untuk menggambarkan penerimaan anugerah ini kan kalau dibelikan kan dapat, misalnya saya dibelikan HP gitu, kita kan sayanya tuh dapat anugerah ya. Nah kalau yang sayanya mendapatkan anugerah itu sulit untuk dijabarkan diekspresikan pakai bentuk pasif dalam bahasa Jepang ya. Jadi yang kata kerja yang semacam dibelikan itu biasanya dalam bahasa Jepangnya itu jadi te morau. Misalnya saya dibelikan HP oleh bapak, misalnya otosan ni keitai denwa o katte moraimashita. Biasanya begitu ya. Semoga bisa
Ada lagi nggak kira-kira yang kayak gitu? Oke ya, jadi kira-kira begitu ya. Jadi ada verba dengan awalan di dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa diekspresikan menggunakan bentuk pasif juga di dalam bahasa Jepangnya gitu. Jadi sebenarnya ada kelihatannya bentuk pasif, tapi sebenarnya bukan gitu. Itu pertama yang ingin saya ingatkan ya. Tapi kadang kita nggak menyadari itu. Intinya kalau di depannya di itu bentuk pasif gitu kan. Nah, kesadaran terhadap bahwa awalan di ini bukan semuanya verba yang berawalan di itu berarti pasif gitu. Kesadaran terhadap hal tersebut ini menjadi kunci keberhasilan kalian menerjemahkan verba-verba yang berawalan di. Kalau misalnya kalian sadarnya atau tahunya bahwa di itu lambang dari bentuk pasif, nanti semua yang di itu jadi bentuk pasif. Padahal di dalam bahasa Indonesia ada juga awalan di yang sebenarnya bukan bentuk pasif, seperti yang nomor 7, nomor 8 ya, nomor 10 ya, kayak dibelikan juga ya, dibelikan HP. Semua pasti mau dibelikan HP. Ya. Jadi makanya saya pernah bilang dalam menerjemahkan apalagi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya, kemampuan bahasa Jepang juga penting. Tapi bukan berarti ini bergantung ke sini semua, enggak. Kemampuan bahasa Indonesia kita juga sangat menentukan ya. Apakah kita bisa melihat ya kalimat-kalimat bahasa Indonesia ini dengan objektif atau enggak, itu bergantung ke situ hasil terjemahan kita. Jadi enggak banyak sebenarnya, bergantung juga ke kemampuan bahasa Jepang, tapi enggak semuanya gitu. Kalau kita tidak punya kesadaran yang lebih terhadap bahasa Indonesia kita sendiri, nanti ya tercermin ke hasil terjemahannya gitu ya. Semoga bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Oke. Terus di sini sudah ada banyak ya. Ini hasil terjemahan kalian. Terima kasih. Saya dipukul Iwan ya. Kemarin saya udah jelasin ya. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Jepang, kalau di bahasa Jepang di bentuk pasifnya di kalimat pasif ya, itu pasti ada ini nih. Ini ya. Ini bisa kelihatan ada nih ya. Nah, ni dalam bahasa Jepang itu digunakan untuk menandai, ngasih tanda gitu, ngasih tanda ke pelaku dari kegiatan yang dilakukan di kalimat ini. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah dipukul ya, pemukulan, itu kegiatannya. Ya, siapa yang melakukan pemukulan itu? Ya, dipukul, betul. Terima kasih Hans. Siapa yang melakukan pemukulan itu? Iwan kan ya. Nah, untuk menandai bahwa Iwan yang melakukan dalam bahasa Jepang itu ditandai dengan ni. Iwan sang ni gitu ya. Naguraremashita atau tatakaremashita gitu ya. Dalam bahasa Indonesia juga sama sebenarnya. Ya kan? Ada yang seperti itu, yaitu kata oleh ya, saya dipukul oleh Iwan, sebenarnya begitu ya. Hanya saja dalam bahasa Indonesia oleh ini tingkat kebutuhannya, tingkat keperluannya itu cenderung rendah gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena tanpa oleh pun kita bisa tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap saya dalam bahasa Indonesia. Iya enggak? Kita cukup melihat urutan kata-katanya aja kan. Oh, ini saya tahu yang mukul siapa, si Iwan, ya kan. Itu udah kayak hal yang wajar begitu kan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kita cukup melihat urutannya saja, urutan
saya di mana, Iwan di mana ya, dipukulnya di mana ya. Itu kita bisa mengidentifikasi siapa yang melakukan pemukulan. Itu ya. Tapi ya dalam bahasa Indonesia olehnya itu bisa dihapus gitu. Misalnya yang nomor 2, Budi dipuji oleh Nakata Sensei, itu juga kan olehnya bisa nggak ada pun nggak apa-apa kan. Budi dipuji Nakata Sensei, kita udah tahu siapa yang melakukan pemujian. Itu bedanya di situ. Ya. Terus masalah verbanya, kalau dipukul ya, sebenarnya kalau memukul itu naguru ya, naguru. Kalau naguru itu gini, menonjok sebenarnya. Kalau memukul tuh gimana ya? Gini juga bisa ya, pak gitu ya. Itu memukul. Tataku kalau gitu ya. Oke Pak, sip. Terima kasih. Ya, jadi nah ini juga ada yang begini nih. Iwan ni makemashita ini udah sebenarnya udah menjauh ya dari konteks yang pesan yang di dalam bahasa Indonesianya, jadi sangat beresiko. Itu kalah dari Iwan gitu ya. Saya kalah dari Iwan. Mungkin pesannya agak mirip-mirip ya, tapi sebenarnya sudah agak menjauh dari konteks yang di dalam bahasa Indonesianya gitu. Ya. Terus selanjutnya nomor 2 juga. Nomor 2 ini oke ya, semua juga rata-rata udah baik menerjemahkannya ya. Ada Homerareru ya, yang paling banyak itu Homerareru. Bentuknya terlepas dari bentuknya, ada Homerareta, ada Homerarete imas ya. Ada verba yang lain juga ya ini. Tapi yang paling umum sih Homerareru ya, dipuji itu ya. Terus ada juga yang pakai ini Niote gitu ya. Ini juga sebenarnya nggak salah, hanya saja jadi formal bentuknya gitu, kalimatnya seperti itu. Terus nomor 3 ini pencopet, itu udah banyak yang menerjemahkan jadi suri ya. Oke, udah baik ya. Terus dicuri itu nusumaremashita, nusumareru ya, udah oke, rata-rata udah oke. Nusunda, nah ini. Nah, ini yang uniknya di sini. Kalian bisa lihat pesannya tersampaikannya sama, tapi struktur kalimatnya udah beda ya. Suriga watashi no saifo nusunda. Jadi pesan yang tersampaikan sama, hanya saja struktur kalimatnya beda gitu. Nah ini menjadi bentuk yang dibilang salah juga enggak gitu, tapi ya beda bentuk struktur kalimatnya gitu ya. Nah kalau struktur kalimatnya sudah beda, itu tetap aja beresiko sebenarnya, kalau menurut saya ya, beresiko. Karena dengan menyampaikan ekspresi ini dalam bentuk pasif ya, saifu o nusumaremashita, itu orang Jepang berusaha menyampaikan bahwa saya ini ketimpa musibah loh gitu. Nah kalau disampaikannya suriga watashi no saifo nusunda, itu juga sebenarnya menyampaikan pesan yang sama, hanya saja pesan bahwa saya ini korban loh, itu mungkin tidak tersampaikan. Hanya menyampaikan fakta saja bahwa pencuri mencuri dompet saya gitu. Beda ketika kita bilang gua kemalingan misalnya. Kemalingan juga kan sebenarnya pasif ya. Itu beda. Pesannya memang sama, tapi nuansanya udah beda, kesannya itu udah beda, ada yang hilang gitu. Jadi walaupun pesannya sama, kita juga harus memperhatikan bahwa dengan bentuk pasif itu sebenarnya orang Jepang mencoba menyampaikan bahwa saya ini korban loh, saya dompet saya dicolong gitu, dicuri. Kalau dicuri itu kan kerasa banget ya sakitnya gitu, sakitnya di sini ya.
Jadi ada yang hilang gitu. Jadi walaupun pesannya sama tapi ada yang hilang gitu. Itu resikonya ya. Jadi resikonya itu adalah perasaan sedih kita dicuri gitu. Itu jadi nggak tersampaikan, mungkin begitu ya. Jadi silakan dipertimbangkan lagi. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya. Terus dompet saya ya, dompet saya. Watashi no saifu ya, ini juga nggak apa-apa sih. Atau ada juga ini surini saifu nusumareta, ini juga yang paling alami ini ya, yang paling banyak dipakai orang Jepang juga ya. Ada pertanyaan dari Hans, suri sama dorobo perbedaannya apa sih? Perbedaannya kalau pencopet ya, comot dompet kan ya, pencopet itu sebenarnya sama. Dorobo juga maling kalau deketnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin kalau dorobo itu maling, kalau suri itu copet ya. Kesamaannya adalah dua orang copet dan maling ini itu berusaha mengambil milik orang lain secara diam-diam. Itu ya. Tapi kalau dorobo itu biasanya sih biasanya dekatnya ke maling ya, yang masuk ke rumah orang gitu terus ngambil gitu ya. Kalau copet itu suri biasanya. Kasih Hans ya. Jadi ini biasanya yang paling suri ini watasio saifu nusumareta ya. Ada yang pakai dorobo juga ya. Jadi dorobo ini ya sebenarnya dekatnya ke maling sih ya. Oke. Maling itu biasanya masuk ke rumah atau ke mana gitu ya, ke wilayah pribadi kita terus ngambil barang kita gitu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Oh iya, baik, terima kasih sama-sama. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini juga kaki saya diinjak diinjak orang di kereta. Ini juga sama ya, diinjak oleh orang sebenarnya. Kalau mau bilang pakai watashi no ashi juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi biasanya sama kayak tadi ya, ashio darekani gitu ya, humareta gitu ya biasanya. Nah ini juga ada yang pakai ini, darekaga watashi no ashio hunda, ini juga sama nih. Ini juga ini yang menerjemahkan ini cenderung menghindari bentuk pasif ya, mungkin karena takut salah atau gimana ya, jadi cenderung menghindari. Ini juga sama nih. Jadi orang yang menerjemahkan ini itu cenderung menghindari bentuk pasif. Mungkin ya motifnya nggak tahu apa ya tujuannya. Mungkin karena takut salah atau gimana. Karena nggak paham bentuk urutannya dalam bentuk pasif ya. Mungkin karena itu jadi menghindari ya. Ya menghindari mungkin itu jadi sebuah strategi juga. Hanya saja seperti yang tadi saya bilang. Jadi ada resiko yang harus diterima gitu. Resikonya adalah kehilangan nuansa yang sebenarnya bisa diekspresikan pakai bentuk pasif gitu. Jadi perasaan menjadi korban, perasaan saya sedih gitu ya karena dicolong, dimaling gitu ya, itu jadi tipis gitu ya, jadi mungkin jadi nggak ada. Itu resikonya. Banyak sekali yang menghindari ya, ini kayak ini menghindari ini ya. Jadi mungkin ini sebuah strategi tadi saya bilang ya. Tapi ya itu tadi ada resikonya. Resikonya adalah kehilangan nuansa yang seharusnya disampaikan dalam bentuk pasif gitu. Ya. Jadi kalau mau diterjemahkan itu biasanya kaki saya, dompet saya itu cukup, sebenarnya nggak bilang saya juga nggak apa-apa. Bilang gini aja, saifu wo
suri ni nusumareta. Ashi o dareka ni humareta. Begitu aja sudah cukup. Jadi nggak perlu pakai saya lagi sebenarnya. Tapi kalau mau pakai juga boleh. Watashi no ashi o dareka ni humareta. Itu juga boleh ya. Oke. Sorry agak buru-buru di bagian akhir ya. Terus yang ini punya kesamaan tadi ya. Ada ditemukan oleh ya, ditulis oleh ya. Rata-rata sudah bagus ya, Hakeng Sarero. Nah ini tadi yang menghindari ya. Ini juga oke. Ini juga Mitsukaru itu sebenarnya agak beda sih ini. Ini oke, ini oke. Mitsuketa ini menemukan ya. Bukan ditemukan tapi menemukan gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau menghindari bentuk pasif ya gak apa-apa, hanya saja mungkin ada resikonya. Oke, jadi Amerika wa gitu ya, cukup dengan wa sebenarnya. Amerika wa Columbus niyote ya, ini oke ya. Hakeng sareta. Jadi biasanya kalimat-kalimat yang formal seperti ini ya, itu muncul ini penggunaan niyote ya. Gitu. Sama dengan ini ya. Konohon wa Edison niyote kakaremashita. Itu udah oke. Oke ya, makasih. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Terus yang ini tadi ya, silakan diminum tehnya. Ini juga sebenarnya bukan bentuk pasif ini. Sebenarnya di-nya ini merujuk ke lawan bicaranya kan. Silakan Anda minum tehnya gitu kan. Sebenarnya begitu. Ya rata-rata sudah oke ya. Ocha o dozo nonde kudasai gitu ya, oke. Terus dokumen ini dikirim. Ini juga sama sebenarnya. Di-nya ini sebenarnya bukan bentuk pasif tapi merujuk ke lawan bicaranya. Dokumen ini kamu kirim ke kantor cabang besok ya, kan gitu. Jadi kalau misalnya diterjemahkan jadi bentuk pasif itu agak aneh kalau dalam bahasa Jepang. Ya, karena sebenarnya bukan bentuk pasif. Cukup dengan okute kudasai gitu aja. Kono shorui o ashita shiten ni, ya shiten kantor cabang itu macam-macam, ada shiten, ada apa lagi yang lain ya. Okute kudasai nih gitu aja udah cukup. Otsukare. Waalaikumsalam. Ya, jadi seperti itu. Oke. Terus selanjutnya nomor selanjutnya, nah ini maaf Bapak sudah ditunggu gitu ya. Ini tadi sama Hilmi ya. Ini bentuk negatif, bentuk pasif kayaknya, karena ini ya ditunggu oleh gitu kali ya. Hilmi melihat itu. Oke. Hanya saja kalau diterjemahkan jadi bentuk pasif itu dalam bahasa Jepang jadi aneh sih sebenarnya. Nggak umum, nggak wajar, nggak umum ya, nggak bilang begitu. Ya, jadi boleh aja shacho ya, direktur itu shacho nggak mate imas gitu aja sebenarnya cukup. Ya. Sumimasen, shacho ga omachi shite orimasu gitu mungkin ya. Dozo gitu, silakan gitu ya. Sebenarnya begitu saja. Jadi ini juga ada yang pakai ini ya. Ini mungkin bingung gitu ya, harus nerjemahinnya gimana gitu ya. Mungkin kita harus perbanyak kuis kayak yang di depan kayak tadi ya, yang tadi di awal itu ya. Oke, kalian juga masih bingung nerjemahnya kayak gimana. Terus sorry agak cepet ya. Terakhir, nah ini juga sebenarnya cukup digambarkan dengan ini tabera remas, sudah cukup ya. Jadi bisa dimakan, ini juga bukan bentuk pasif ya. Bisa apa ya, misalnya ada laptop kan, sekarang laptop tuh ada yang bisa dilipat sampai bawah gitu ya. Ini layarnya bisa dilipat sampai sini loh gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Itu sebenarnya bukan bentuk pasif juga ya. Gitu.
Ya, jadi cukup dengan kono fried chicken ya, ayam goreng. Fried chicken no hone wa taberaremasu gitu ya. Jadi cukup begitu saja. Oke. Ya. Oke, mungkin dari saya itu aja yang mau saya sampaikan. Dari kalian ada yang mau ditanyakan dulu mengenai ini? Silakan. Jadi kalau misalnya, aduh pusing sensei, saya dengerin juga bingung, ya nggak apa-apa. Mungkin saya juga ini terlalu buru-buru ya. Dari harusnya yang seperti ini mungkin diperbanyak nanti ya ke depannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, dari dibahas minggu depan. Untuk UTS dibahas minggu depan. Ya, UTS kita bahas minggu depan aja ya. Waktunya udah mepet. Nah, untuk ngebahas ini ya, oke. Ini Zoom-nya juga udah mau habis ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, itu saja ya hari ini. Terima kasih. Semoga kerjasamanya makin membaik ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sama des. Bye bye. Hai. Kasih ya. Hai. 失礼します。